dari YouTube-nya itu YouTube Leslar atau apa? Enggak, saya belum permasalahan sampai situ. Saya cuma saya bilang tadi kan, saya cuma minta informasi ke Lesti. Apakah ini Lesti yang buat? Ini vokal Lesti bukan? Misalnya ya siapa yang bikin? Oh bukan saya, orang lain. Siapa orang lain? Supaya itu informasi itu aja. Iya, maksudnya yang diambil yang dari Om buktinya itu dari YouTube-nya Leslar atau dari YouTube yang lain gitu? Saya nggak perhatiin masalah itu, yang penting ada gambar Lesti, cover Lesti. Langkah ini nyanyiin lagu saya kan bisa melapor tidak. Tapi apa akankah kedepannya ingin melaporkan, ini kan di YouTube kan juga beredar ya, walaupun bukan YouTube-nya Lesti. Mungkin ada rencana yang YouTube dan upload juga, karena kan seasonnya komersial ya Om. Jadi gini, masalah yang bawain lagu saya banyak yang di YouTube segala. Itu banyak yang sudah bayar ke publishing, gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu Ting Bagai yang Kering. Itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau teks itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing juga pasti ada bagian secara publishing sama YouTube diatur lah itu kan. Kayaknya begitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak kan, banyak. Atau banyak yang bayar juga, bukan pada nggak bayar. Bayar. Seperti yang mengupload di yang Lesti saat nyanyi lagu tersebut, akan ke yang YouTube-nya itu akan dicatat juga masuk dalam delik juga atau gimana? Itu nanti setelah pemeriksaan di kepolisian baru makna sampai mana. Saya nggak bisa mendahului yang di situ. Oh ini kan tadi kan dibilang bahwa tidak dicantumkan nama pencipta trauma dari Lesti sendiri ketika di salah satu stasiun TV atau seperti apa sih Om akhirnya Om ngambil langkah? Gimana? Salah satunya performa Lesti di salah satu TV swasta yang tidak mencantumkan nama Om sebagai penciptanya. Ini salah satunya juga pemicu akhirnya Om. Bukan Lesti aja ya. Kalau yang pakai lagu saya itu banyak sekali. Ini mungkin langkah berikutnya memang yang harus saya selesaikan. Masalah TV lagu saya semua ciptaannya salah semua. Itu kan? Semua itu nggak usah. Semua itu nggak usah. Lalu kan setelah Cinta Bukan Kapal, terus lagu itu, setelah itu baru Payung Hitam, kan itu urutannya. Oh, izin. Ini kan sebenarnya dari tahun 2017 kalau tidak salah. Ya. Dari tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah banyak juga masyarakat yang menanyakan kenapa baru sekarang gitu menggugatnya gitu, kenapa enggak dari awal gitu. Saya udah bilang dari tadi kan, saya menunggu, gitu ya. Nunggu sekian lama, kerja sama dengan respon. Dan akhirnya saya turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya. Boleh tanya ke Mbak Ino, jawab apa ya? Aduh, saya nggak pernah begitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Lesti ingin bertemu Om, masih membuka pintu damai juga nggak sih Om terkait hal tersebut mungkin? Saya manusia, saya orang muslim, ya tahu. Asal ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram buat menurut saya. Saya untuk bisa meras Lesti. Betul, Ya. berarti mungkin memang tidak hanya untuk
permasalahan royalti aja, tapi memang niat baik yang Om inginkan. Dari awal saya cuma pengen konfirmasi, ini betul Lesti nyanyi, siapa yang nyuruh, apa ini inisiatif Lesti sendiri, kenapa nama ciptaannya ditulis itu kan informasi itu aja cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya, dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya, soal bayar deh. Bayar belakang, yang penting ucapan saya oke dulu, berarti kan ada assalamualaikum, ada ngomong gitu. Ini nggak ada apa-apa sama sekali. Apakah dalam arti kata lain Om menekankan dalam hal etika ya Om? Iya, Sebenarnya ya? iya kan. Maksudnya banyak sekali pencipta yang mau menuntut artis-artis kita dalam pesawat ini karena tidak ada keberanian aja. Oh, ini kan kuasa hukum Lesti itu sudah apa ya, mungkin bisa dikatakan berstatement ya bahwa beliau itu menghormati apa yang mungkin sekarang Om perjuangkan gitu. Nah itu gimana tuh Om responnya? Jadi ya dia intinya nggak apa-apa lah kalau memang mau melapor gitu itu. Ya, tapi kuasa hukumnya Lesti sudah menjawab gitu apa yang sekarang jadi permasalahan. Menjawabnya tadi media, ya kan? Saya bukan tanya itu, ya menjawab kita. Saya bukan tanya, bisa aja, bisa ego, bisa masuk usaha ini. Orang lain nggak boleh, orang lain saya tujuan juga. Itu boleh berstatement apa segala. Sekarang satu melihat burung begini, yang dulunya semua antipati sama persoalan ini. Kayak Omar Irama kurang apa sih, dia bilang sekarang lah kita ada urusan Lesti, ya kan? Dulu penyanyi Surabaya berapa orang yang tuntut Maju, ya kan? Ahmad Dhani ribut itu sekarang kamu, gua sih gua gratisin sekarang. Kenapa sekarang lagi jadi begitu? Harus ini konstan dong, kalau kamu memperjuangkan hak cipta, jangan lihat itu lagi rame. Ya, bukan begitu. Berarti harapan Om bisa dibilang ingin duduk bareng ya Om, bisa dalam permasalahan ini Om ya, pada intinya Om ya. Bukan ingin duduk bareng, gimana sih? Ada ngomong, kan orang Indonesia, apalagi Lesti orang Sunda, sama saya juga orang Sunda, punya adab. Ya, saya orang tua, Lesti baru, saya udah 35 tahun gitu. Lesti kan baru, masa penyanyi baru gitu nyontoh ke yang lain. Maksudnya ini saya begini juga maksudnya untuk warning ke penyanyi-penyanyi yang lain. Saya pakai lagu, kalau dia misalnya tidak izin pun ada santunnya, nama ciptaannya tulislah. Udah nggak bayar, nama ciptaannya itu anu kasihan banget kalau ciptaan. Karena sendiri tahu sendiri sekarang kehidupan cipta daerah setelah perdagangan nggak bisa mengandalkan digital. Oh, itu lawyer yang menanggapi kuasa hukumnya Lesti, kuasa hukumnya Lesti itu udah bicara tuh di Instagramnya, udah bikin pernyataan bahwa kasus ini masih mereka masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Mungkin gimana tanggapannya? Menggunakan asas praduga tak bersalah mungkin dari pihak pengacara. Boleh aja takdir. Jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu harus melakukan praduga tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu. Kita kan dugaan berawal dari kita datang klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonawon, nggak ada sowannya kan itu awal kan bisa kita dengan berawalnya dari sana. Setelah teguran pertama tidak ada respon,
dari Lestinya sendiri lah khususnya ya, masuk kategoran kedua, itulah langkah hukum yang dilakukan kepada hukum. Setelah teguran kedua juga nggak ada respon, terus apa lagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanah atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan istri? Saya pengen tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu kan? Kan itu berawalnya dari situ sebenarnya. Nah, karena ada celah di dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam perlindungan pencipta lagu atau yang punya karya, semuanya itu kalau kita satu pautkan ke pasal, semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, terdata pidana bisa hilang. Gak ada bisa perdata itu. Kalau setelah izin pidananya nggak berlaku. Karena udah diizinin. Kalau masalah apa, itu di luar itu. Mungkin itu ada hitung-hitungan, yang penting izin. Karena yang dilindungi di Undang-Undang Hak Cipta itu izin memproduksi, izin aransemen gitu kan, izin untuk merubah lagu. Yang dilindungi itu tanpa izin. Semuanya boleh mendistribusikan, semua boleh mengcover, semuanya boleh merubah aransemennya, tapi izin. Itu aja salahnya, cuma disitulah ya mudah-mudahan kita dengan langkah ini bisa dapat respon yang bagus dari Lesti. Itu yang kita tunggu sampai sekarang, sampai terjadi pelaporan dan bergulirnya sampai hari ini, kita masih menunggu respon dari beliau. Yang mana kata klien kami Pak Yoni, respon. Ini kan jawab, tolong respon. Jangan takut diperas. Jangan takut diperas. Karena ini di depan beliau kan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yoni, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan. Gitu loh. Jadi jangan dipersalahkan, kenapa harus dilaporkan? Langkah kami apa lagi?